Para pendukung Prabowo Subianto yang sejati, rapatkan barisan. Dalam semua survei di lembaga survei Indonesia, Prabowo Subianto tetap unggul. Hal ini jangan menjadikan sebagai sebuah kepuasan, namun kita terus menggema, terus mempersatukan kekuatan kita untuk lebih semangat lagi dalam mendukung Prabowo Subianto. Hasil survei bukanlah hasil akhir dari sebuah pertandingan, namun hasil survei merupakan sebuah petunjuk arah, sebuah kompas untuk menentukan arah ke depan. Dengan survei kita tahu bahwa antusias masyarakat, semangat masyarakat dalam memilih calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 kita dapat mengetahuinya. Dan ternyata rakyat Indonesia memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan hasil survei. Yang mengatakan survei itu abal-abal atau survei itu adalah hoax, biarkan saja, ditepis saja. Karena survei itu merupakan dasar bagi kita sebagai pendukung Prabowo Subianto untuk melangkah ke depan. Misalkan kita akan membeli sebuah rumah, kita harus mengadakan survei dulu. Bukan langsung kita membeli rumah atau membeli kucing dalam karung. Oleh sebab itu, para pendukung Pak Prabowo jangan terpancing oleh hoax-hoax yang ada. Jangan terpancing oleh situasi yang ada. Terus menggema di media sosial. Gunakan HP teman-teman untuk menyuarakan tentang seorang sosok Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang nasionalis, seorang negarawan, seorang pemberani, dan seorang kesatria rakyat yang sejati. Orang yang paling tulus kepada rakyat Indonesia dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto tulus kepada rakyat Indonesia karena beliau mengharapkan rakyat Indonesia ke depannya bisa sejahtera. Di tangan seorang Prabowo Subianto nanti kita mengharapkan rakyat Indonesia mengharapkan sebuah era kesejahteraan akan hadir di tahun 2024 nanti. Kita yakin dan percaya bahwa kita pendukung Pak Prabowo dapat memenangkan pemilihan presiden nanti di tahun 2024 hanya satu putaran. Dan kami dari Gen Y, yaitu pendukung Pak Prabowo, akan terus berjuang bersama rakyat Indonesia, bersama Gen Z, yaitu milenial. Kami akan bergandengan tangan untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Rapatkan barisan para pendukung Pak Prabowo, rapatkan barisan untuk Benteng Balada Prabowo 08, rapatkan barisan untuk Prabowo Mania 08, rapatkan barisan untuk Laskar Merah Putih 08, rapatkan barisan untuk relawan Prabowo 08, rapatkan barisan untuk Laskar Prabowo 08, dan rapatkan barisan untuk relawan Prabowo 08. Kita akan bersatu bergandengan tangan dengan para pendukung lainnya yang merupakan pendukung sejati Prabowo Subianto. Kita bersama rakyat Indonesia yang menginginkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia akan bersatu dan berjuang bersama-sama. Rakyat Indonesia
menginginkan sebuah era kesejahteraan. Pak Prabowo akan melanjutkan tugas yang belum diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Untuk kedepannya Pak Prabowo akan melanjutkan tugas itu. Oleh sebab itu, kita sebagai pendukung Pak Prabowo harus tetap semangat dan terus menggema di media sosial. Rapatkan barisan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita buat adem-adem saja untuk menyuarakan tentang Pak Prabowo. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, ditepis saja. Komentar-komentar yang kurang berkenan di hati kita tepis aja. Kita menyuarakan kedamaian, kita menyuarakan kesejukan. Prabowo Subianto banyak prestasi yang Prabowo Subianto ukir selama beliau menjadi Menhan. Beliau adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Baru menjabat 2 bulan, beliau bisa menyelamatkan uang rakyat Indonesia sebesar 51 triliun rupiah. Sebuah prestasi yang sangat-sangat baik dan membanggakan bagi rakyat Indonesia. Dengan cara apa beliau menyelamatkan 51 triliun? Beliau menekan atau tidak tanda tangan kontrak kerja untuk pembelian alat-alat militer yang kapasitasnya di atas 10%. Karena beliau sangat tidak menyukai korupsi. Prabowo Subianto anti korupsi. Dan kita mengharapkan ke depannya Pak Prabowo tetap dengan pedoman, yaitu anti korupsi. Beliau sudah menjalankan anti korupsi ini sejak beliau menjadi Menhan. Yang lainnya masih gagasan. Yang calon-calon presiden lainnya itu masih membuat sebuah gagasan untuk program anti korupsi. Namun Prabowo Subianto sudah menjalankannya. Prestasi-prestasi lainnya, Pak Prabowo bisa menghantarkan militer Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Prabowo Subianto juga menghantarkan tim pencaksilat Indonesia menjadi juara umum di SEA Games Kamboja tahun 2023. Hebat kan? Prabowo Subianto juga menghantarkan militer Indonesia menjadi urutan ranking 13 dunia kekuatan militer terbaik di dunia. Ya, dari urutan 16 naik menjadi urutan 13. Sebuah kebanggaan buat kita semua dan sebuah prestasi yang baik yang diukir oleh seorang Prabowo Subianto. Pak Prabowo juga pernah menyelamatkan seorang gadis yang akan dihukum gantung di Malaysia, gadis asal NTT. Dan nanti teman-teman silakan saja melihat di Google, beliau mengeluarkan uang kantong pribadinya 10 miliar untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa. Sebuah ketulusan hati yang sangat-sangat luar biasa dan salut untuk Prabowo Subianto. Prabowo Subianto juga menyekolahkan generasi muda, putra-putri Indonesia yang berprestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Beliau menyekolahkan di negara Qatar, yang mana bisa untuk berprestasi untuk kedepannya, untuk rakyat atau untuk negara Indonesia. Sebuah prestasi yang sangat-sangat bagus dan sangat membanggakan buat rakyat Indonesia. Prabowo Subianto, ingat teman-teman, sangat tulus kepada rakyat Indonesia. Dan ramalan Gus Dur tentang Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua atau usia senja, dan ini merupakan ramalan keramat di tahun 2024 ini. Semoga ramalan daripada Gus Dur, yang Gus Dur ini merupakan seorang ulama besar, seorang kiai besar dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur,
beliau dengan mata batinnya yang begitu tinggi bisa melihat kejadian ke depan. Semoga apa yang diramalkan oleh Gus Dur ini menjadi kenyataan di tahun 2024 nanti. Amin. Kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai pendukung Pak Prabowo tetap mendukung Pak Prabowo untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024 nanti. Oke teman-teman, begitu saja, rapatkan barisan dan tetap dalam kedamaian, dalam kebersamaan, tepis semua hoax-hoax yang ada, acukan semua hoax-hoax yang ada, ciptakan kedamaian di negeri ini, ciptakan kesejukan dalam berkompetisi untuk Pilpres tahun 2024 nanti. Salam kebersamaan, salam kemenangan untuk Prabowo Subianto. Merdeka!